Dalam video kali ini saya akan mengekspos sebagian pengalaman pribadi saya dalam perjalanan darat menuju ke sebuah desa di pedalaman Kalimantan Utara, yaitu Desa Mahak, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Berjarak 620 km dengan rencana waktu tempuhnya selama 3 hari. Perjalanan yang dimulai dari kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, melewati kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga bermalam di malam pertama di kota Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Perjalanan awal memakan waktu 10 jam berjarak 300 km dengan kondisi jalan yang terkadang aspal atau cor beton, ada yang koral bebatuan hingga jalan dengan berlubang-lubang. Pagi hari berikutnya perjalanan dilanjutkan menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Ujo Bilang, sekitar 200 km dari Barong Tongkok dengan kondisi jalan beraspal atau beton hanya total 30% saja, sisanya adalah hanya jalan bebatuan dan tanah. Melalui daerah atau pedesaan minim fasilitas umum, hingga perjalanan tanpa sinyal HP. Perjalanan yang memakan waktu 5 hingga 8 jam tergantung keadaan kendaraan dan cuaca. Setelah sampai di Ujoh Bilang kami beristirahat kembali oleh karena perjalanan sebelumnya yang melelahkan. Memasuki hari ketiga perjalanan dilanjutkan dalam rangka menuju ke Desa Mahak. Rute jalannya tidak ada di Google Maps, diawali dengan menaiki kapal penyeberangan khusus untuk 1 unit roda 4 dari Desa Longbagun, 10 km dari Ujoh Bilang ke Terminal Camp PT Sumalindo, sekitar 10 menit menyeberangi Sungai Mahakam. Dan di hari ketiga inilah perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Pada video yang saya tayangkan adalah salah satu sungai dari 5 sungai yang harus diterjuni langsung oleh kendaraan-kendaraan kami dalam perjalanan menuju ke Desa Sungai Boh. Sebenarnya kendaraan-kendaraan itu tidak melalui konvoi dari awal, melainkan pada rest area tertentu atau dari Camp PT Sumalindo sudah untuk mencari teman seperjalanan untuk saling membantu satu dengan lainnya nanti. Dipastikan di area perjalanan di hari ketiga ini adalah area hutan belantara yang bisa dilihat hanya pohon, semak belukar, sungai-sungai, jurang, tebing-tebing serta binatang-binatang hutan, atau camp kosong bekas peninggalan perusahaan pengelolaan hutan dulu yang pernah melakukan aktivitas di sana. Kondisi jalan tanah berlubang dan ada sedikit diantaranya jalan bebatuan, dengan lebar badan jalan hanya pas untuk berpapasan 1 unit kendaraan kecil, dengan syarat yang lainnya berhenti untuk memberikan jalan kepada pengendara dari arah sebaliknya yang menyesuaikan keadaan, dan komunikasi melalui radio. Diwajibkan kepada para pengendara untuk memiliki perbekalan pribadi, baik itu makanan hingga pakaian. Perbekalan untuk unit kendaraan, baik itu ban cadangan, bahan bakar hingga komponen spare part. Karena jika memasuki jalur tersebut banyak hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Di perjalanan itu tidak ada warung makan, tidak ada penduduk, tidak ada bengkel. Ya, hanya hutan. Terkadang hukum rimba pun berlaku. Pada kendaraan juga wajib menyalakan radio rig atau HT untuk komunikasi ke sesama pengguna jalan. Karena terkadang kendaraan akan memasuki jalur kendaraan logging dari HP HPT Sumalindo atau komunikasi pada saat melalui jalur terjal dan jalur sempit. Biasanya perjalanan itu banyak sekali kejadian yang tak terduga seperti pohon tumbang atau jalanan longsor, bahkan luapan air sungai dari hulu. Jika terjadi hal semacam itu atau juga kendaraan tiba-tiba rusak, bisa saja mereka nginap di hutan sambil menunggu bantuan ataupun menunggu keadaan jalan sudah bisa diakses kembali. Walau jarak dari awal perjalanan hari ketiga dari Terminal Camp PT Sumalindo hanya berjarak 120 km, namun waktu normal menempuhnya adalah 7 hingga 9 jam. Tetapi terkadang ada pula yang berhari-hari baru tiba oleh karena keadaan dan hal-hal yang tak terduga terjadi. Dan unit kendaraan hanya unit yang memiliki 4 sumbu roda penggerak atau 4 WD saja yang mampu melewati medan berat di jalur tersebut. Jika tidak, akan dipastikan kendaraan yang tidak memiliki 4 WD akan terhenti dan tak sampai tujuan oleh karena medan-medan berat yang akan dilalui. Seperti di dalam tayangan ini, kendaraan double cabin harus mampu berenang di arus sungai yang deras. Driver bukan saja dibutuhkan kematangan dan keberanian dalam mengemudikan kendaraan mereka, namun kesiapan performa kendaraan juga sangat menjadi prioritas utama dalam perjalanan ini. Lihat saja angkutan kendaraan ini, mulai dari bahan sembako yang menjulang tinggi, alat-alat permesinan, hingga ratusan liter drum bahan bakar dan oli untuk pasokan kebutuhan Desa Sungai Boh dan desa-desa sekitarnya. Dilihat tingginya air dan derasnya arus air sungai yang dilewati oleh kendaraan kami. Tingginya air hingga di atas kap mesin dan arus yang cukup deras. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika driver tidak memiliki nyali tinggi atau jika kendaraan dalam performa buruk, maka hukum alam yang berlaku. Muatan kendaraan biasanya berkisar 500 kg hingga 1.500 kg untuk per unit kendaraan tergantung kebutuhan dan kemampuan kendaraan masing-masing.
di luar bobot asli dan manusianya. Beginilah kehidupan kami orang pedalaman. Sebagian merupakan pertualangan, ada pula ini sebagai tontonan, sebagian lagi merupakan perjuangan, juga sebagian pencapaian. Bagi kami mengeluh hanya akan memperkeruh. Jalani hidup dengan bersyukur, songsong hari esok yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Timbul lah. Cukup sedaya yang ada ya. Iya Pak C. Nanti sampai kaca. Kamu tadi terlalu laju kamu. Oh, kayak ringan Pak dia. Hanyut-hanyut dia. Iya. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Juga subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk video saya selanjutnya. Follow juga akun media sosial saya yang tertera pada link deskripsi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam dan terima kasih.